Assalamualaikum warga. So, hari ini tanggal 11 Agustus 2020 bertepatan dengan ulang tahunnya Ayanda Parwet tercinta. Kali ini kita akan ke sana bersama anak-anak untuk sekedar mengucapkan selamat ulang tahun dan bawa hadiah kesukaannya, roti tawar laut, promosi sedikit ya. Yuk kita sambil ngobrol-ngobrol dan menikmati roti tawar. Kasih bawa warga. Itu udah sampai. Yuk. Assalamualaikum. Nih, bawa adik ulang tahun nih, ulang tahun. Gitu aja udah nggak punya duit tapi ini aja udah cukup. Senang kan? Bangun. Oh, Wah, harusnya itu apa itu nah? bangun. Apa itu namanya keju? Halo. Keju. Selamat ulang tahun. Ya, makasih. Maksudnya lu ucapin. Ya. Udah semua, semuanya Pak. Anak itu semua nih ya. Ya. Selamat ulang tahun, Mbak. Selamat ulang tahun, Mbak. Makasih. Makasih. Ya. Tuh, kita ngobrol-ngobrol sih sambil ngopi dah. Amin. Assalamualaikum warga. Jadi setelah tadi kita telah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ayanda tercinta, alhamdulillah warga, beliau masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan selalu tetap diberikan kesehatan, keselamatan di dunia maupun nanti di akhirat. Di samping saya sudah ada Bapak Haji Soekardi, BA. Jadi kalau dulu tuh gelarnya tuh kalau sarjana muda tuh BA ya, Pak Haji ya. Saya manggil Pak Haji aja lah biar agak santai. Nah, sebelah kanan sana ada ibunda tercinta, Ibu Dwi Asih, Bu Hajah. Jadi alhamdulillah hari ini ulang tahun beliau yang ke berapa, Ji? 70. 70 dikasih bonus ke berapa tahun tuh kan kalau ngikut daripada umur Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini kita mau coba-coba bikin video Pak Ji, jadi biar nanti anak cucu bisa melihat dokumentasi video tersebut kan. Amin. Ya, sekedar informasi, kalau mungkin ada rekor muri ya, rekor muri nih, beliau ini bisa jadi salah satu yang megang rekor muri kerja paling lama ya, karyawan lama kali gitu ya. Betul. Ya Pak ya, karyawan lama di PT Multi Bintang Indonesia yang memproduksi pabrik bir berbintang. Jadi Sama non. dari tahun berapa itu kira-kira Pak? Saya kerja mulai 25 Maret Apal banget men. 1973. 73, terus nikah tahun 76 ya? 76 ya? 77 saya lahir nih, 8 April 77 baru lahir ya. Jadi dari tahun 73 kalau nggak salah tuh itu juga bir bintang itu sendiri itu juga baru dibangun ya? Baru dibangun, Bayang. baru pemasangan mesin. Pemasangan mesin. Oh sudah di situ ya? Ya. Jadi bayangan warga dari tahun 73 sekarang terakhir kemarin tuh di bulan Juni. Akhir Juni 2020 berapa tahun kira-kira? Berapa tahun Kak? Hitung Kak. Lama lah yang usia saya aja sudah 47 tahun.
47 tahun lebih lah beliau nih mengabdi di PT Multibintang. Makanya saya bilang kalau ada rekor muri mungkin tercatat sebagai karyawan terlama. By the way, Pak Haji, jadi alhamdulillah ya kalau dilihat dari keluarga yang kita punya ya, anak-anak semua alhamdulillah juga sukses. Sukses, kalau dibilang juga ya mungkin apa ya, ada yang bilang juga walaupun kalau dibilang pabrik bir kan haram sebenarnya ya, birnya sendiri kan haram ya, artinya Bapak terjun di situ ikut membantu produksi barang haram sebenarnya kalau dibilang. Tapi alhamdulillah walaupun di tempat yang mengelola haram, hasil yang didapat juga alhamdulillah berkah sih kalau dibilang. Saya anggap seperti itu, Pak. Iya, tapi Jadi karyawan itu banyak juga yang mereka melaksanakan haji. nah, itu paling Nah, penting. Jadi bahwa itu pekerjaan haram, terus kita berbuat haram kan enggak. Bukan pekerjaannya sebenarnya, Bukan tapi pekerjaan. produknya yang haram Produknya ya. yang Kalau haram. pekerjaan kita selama kita ibadah, niatnya karena keluarga, insya Allah akhirnya bisa mengkuliahkan, nggak cuma menyekolahkan nih warga nih. Tapi Bisa. pengertian haram itu sebenarnya tergantung dari persepsi masing-masing. Karena haram itu kalau orang minum melebihi dari batas itu kan bisa haram, Iya, dia iya. muntah. Iya, Tapi ada pendapat yang mereka hanya sekedar untuk dahaga kan tidak ada masalah. Iya. Ya itu tergantung aja Iya. dari pahamnya Betul. apa aja itu Iya. Kembali tergantung persepsi masing-masing. masing-masing. Yang jelas dari hasil kerja di Bir Bintang tersebut ya bisa menguliahkan 4 orang anaknya. Jadi warga sekadar informasi, saya ini anak yang pertama, lalu yang kedua itu ada Anton. Anton itu lulusan S1 di Unpad jurusan ilmu politik. Lalu nomor 3 perempuan Ani alhamdulillah sampai S2 ya Pak ya. S2 di UI dah. Hebat itu. Di UI. Terus yang terakhir Andri anak yang keempat itu lulusan Untirta. Jadi 3 anaknya ini alhamdulillah sekolah negeri nih. Tinggal saya aja sekolah swasta. Saya sendiri jebolan Sahid, Akademi Pariwisata. Iklan dulu mungkin, mau kopi atau apalah Kak, bikinin Kak. Punya anak perempuan itu banget tuh. Jadi yang saya mau tekankan ke sini warga bahwasanya kita bisa lihat di kehidupan lingkungan ya. Kadang walaupun kerja di tempat yang itu tadi yang saya bilang tanda kutip produk haram, asal kita niatkan dengan ibadah, dengan ibarat kata untuk memberi kehidupan buat anak, insya Allah bisa menghasilkan keturunan yang baik. Jadi itu sejarah daripada sejarah kerja. Jadi 47 tahun ya, termasuk Jadi gini, lama juga ya. Produk bir itu istilahnya gini ya. Anda minum 1 botol bir itu sama aja proteinnya makan telur 2 sama roti sepotong. Itu gizinya. Jadi dilihat itu bukan masalah Haram. apa itu haramnya ya. Siap. Karena di luar negeri itu malahan kalau habis nyopir atau apa istirahat itu justru minum bir itu. Iya. Bukan bir akhirnya mabuk itu enggak Iya, juga. enggak juga. Ya tergantung niatnya berarti. niatnya dan kondisinya. Iya, jangan kata bir ya berarti. Terus yang kedua, ya kalau memang bir itu haram ya selama kita kerja sudah tahu haram ya kita nggak minum. Iya, betul. Kita minum yang non Iya, alkohol. betul. Ada Karena yang ya produk produknya itu nggak ginseng. cuman bir yang Bukan bir aja. yang mengandung alkohol ya. Ya. Ada green sand, dulu juga ada Malta kalau nggak salah ya. Malta, Ada sebelahnya FN ya. banyak. Jadi ya saya sebagai anak terus terang merasa bangga punya ayah beliau nih, makanya saya bilang nih ayah nomor 1 di dunia lah ibaratnya.
mulai dari sejarahnya kita tahu dulu waktu sekolahnya juga alhamdulillah. Jadi beliau merasakan dulu sekolah di STM ya. STM. Apa ya? STM Penerbangan Solo ya. Bukan, STM Bhinneka Oh, Karya. Bhinneka Karya Solo ya Pak ya. Solo. Di Jadi STM 1. Jadi di mana waktu itu mbah kakek saya artinya tidak begitu peduli namanya pendidikan. Iya. Ya kan Pak ya. Iya. Jadi beliau ini sampai jual beras. Iya. Jadi dengerin nih cucu-cucunya nih biar kalian termotivasi. Zaman dulu memang sekolah itu ya nggak kayak sekarang sih ya. Sekarang udah Dulu tuh udah anak enak. dimanja-manjain. Nah itu dia. Prihatin. Prihatin. Nggak punya sepatu juga tetap berangkat sekolah dulu mah ya. Punya dulu juga. Kalau sekarang sepatu jelek udah ngambek gitu. Itu Kalau Bapak cerita banyak sekali. banyak. Banyak. Nggak akan habis waktunya. Banyak. Durasinya panjang. Ya. Cuman yang saya Tapi ya. yang paling penting adalah bagaimana kita semangat kerja. Nah, Itu yang kita ciptakan. Jadi nggak males-malesan. gitu. Karena apa? Kalau kita punya semangat kerja, jadi kita itu ada apa ya? Ada perkembangan apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi poinnya kita bekerja, bergerak. Bekerja, Bener. bergerak. Jadi kalau cuma dipikirkan jadi wacana nggak akan kesampaian. Apa. Jadi di masa pensiun ini apa rencananya kira-kira Pak Haji ke depannya nih? Apa menikmati masa pensiun atau mungkin mau membantu Pak RW benahin lingkungan atau apa ya? Kita nggak tahu ya. Kalau Yang jelas kita memang karena di bidang sosial itu kita sudah berjalan di waktu zaman ya Lurah Lurah Mudi Mudi. ya. Jadi ketua LPM, Betul. jadi ketua Komdes dulu ya. Komdes Golkar ya. Sempat juga seping dulu ya. Ya panitia untuk pemilu itu sering itu pun KPPS ya. Tapi PPS ya sempat PPS ya, ya. PPS Kelurahan Mekarsari beliau juga nih. Jadi di banyak. ya jadi sejarah beliau juga di organisasi terus terang. Jadi ketika beliau bekerja di Berbintang itu nggak cuma sekadar bekerja. Banyak yang kita Banyak pegang. yang dipegang di Untuk organisasi di Satu mamanya di sini ya Komdes Golkar, terus LPM. Kemudian ketua pimpinan cabang SPSI RTM. Nah, ini dia, SPSI ini dia. Unit kerja di Putih Bintang Ya. Indonesia. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, yang paling agak lama itu kalau sekarang BNN Mandiri apa? BKM. BKM. Itu saya pegang BKM itu ya agak lama juga, tapi yang paling lama adalah LPM. 8 tahun itu untuk megang LPM di Mekarsari itu. Ya, jadi pengalaman beliau nggak cuma sebagai pekerja, tapi juga dalam organisasi. Jadi beliau juga lulusan UNIS. Urusan Syekh UNIS, Yusuf ya, bagian Sospol. Sospol Negara. Administrasi Negara. Jadi warga kalau kita dengar cerita beliau bakalan panjang durasinya dan saya pikir sekedar hari ini yang jelas tujuan kita memberi ucapan selamat ulang tahun buat beliau dan kita doakan semoga tetap panjang umur selalu, sehat walafiat dan tetap bisa. Ya saran saya sama anak cucu semangat, Semangat. kerja keras. Tuh, yang tuh jangan pernah putus asa, ya kan? Nih jangan-jangan fansnya The Massive. Hidup janganlah menyerah. Ya. Dan alhamdulillah kedua orang tua saya pun sampai saat ini masih langgeng, tetap harmonis. Ini yang mungkin nanti bisa dicontohkan ke anak cucunya, juga kepada warga dimanapun juga. Sosial mereka tinggi, Bu Hajah juga dia artinya juga mau mengajak lingkungan untuk sama-sama membuat majelis tahlim di pengajian. Beliau juga dulu zamannya belum Mekarsari di Neglasari, beliau juga kader PKK. Jadi memang kalau dibilang
jiwa saya sosial ini ya dari kedua orang tua inilah, dari ibunda saya dan dari ibunda. Jadi memang kita itu demen yang berorganisasi. Dan jangan salah warga, banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses itu berawal dari mereka mengikuti organisasi. Karena apa? Karena ditempa, betul ya Pak Haji ya? Betul. Karena ditempa di organisasi itu berani mengeluarkan pendapat, benar kan Pak Haji ya? Berani bersuara kan begitu kan? Betul. Nggak baperan yang paling penting. Jadi ketika kita pendapat disanggah atau tidak diterima, kita nggak baperan. Karena memang itulah yang namanya organisasi. Jadi di kehidupan juga saya kepengen anak-anak saya juga yang sekarang sedang menyaksikan dialog. Iya, kalau pengalaman sih kita bicara dengan Tandri Abeng, Tuh. tokoh itu. Jadi sampai ketika ya sama Pak Domo, benar nih. Iya. Jadi Domo, ya itu sekarang terakhir Pak Kosmas Batubara. Itu kayak teman bener itu. Kalau kita mau rapat di hotel itu ya Pak Karti sini dulu, ngopi dulu ayo. Ini ngobrol-ngobrol. Tapi karena era itu adalah Golkar yang maju ya ceritanya ya soal cerita Golkar. Iya. Terus kesejahteraan. Jadi memang zaman dulu tuh partai cuma ada 3, P3, Partai Persatuan Pembangunan, lalu Golkar, Golongan Karya, dan PDI. Dan memang zamannya Soeharto, Golkar itu maju berkuasa. Ya kita komdes di Mekarsari itu Mekarsari. Golkar juara 1 Kota Tangerang. Nah, itu tuh, tahun mantap. 93 ya Kak ya. 1993 kalau nggak salah. 93 ya. Ya. Iya. Itu kita juga dikasih hadiah dari Pak Jakaria Mahmud itu. Zamannya wali kota ya. Itu 95 kok megang Mekarsari kok. Iya, 95. 99 ya. 95. Mulai ngaji buat Riki 95. 95 sampai sekarang berapa? 25 tahun. Hampir 25 tahun. Saya lulus sekolah SMA itu. Masih 25 tahun, Pak. Jadi selain semangat tadi, pesannya apa buat warga, Pak Haji? Ya kesannya itu coba untuk keluarga, anak-anak, cucu kita pada rajin belajar, ya semangat kerja, jangan males-malesan. Minyak sosial. Terus karena situasi ini adalah situasi pandemi 19 Corona, ya paling enggak ya harus ngatur memanage dirinya sendiri termasuk olahraga. Tapi jangan lepas dari belajarnya, karena belajar itu modal awal untuk mencapai kesuksesan. Baca-baca itu penting sekali. Nah, ini Harus hemat. ini benar. Contohnya itu nggak jauh-jauh. Contohnya adalah Om Anton. Ani itu mau kita ke belakang buang airannya sambil baca-baca apa itu. Buku. Jadi otaknya berkembang. Belajar juga sampai jam 2 malam. Jadi memang buku itu jendela dunia. Kita mau tahu tuh. Waktu kuliah belajar sampai Terus jam 2 yang malam. kedua coba dimulai lagi sholatnya, itu penting. Karena apa? Pada dasarnya manusia itu ada 3 ya. Bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu makhluk Allah, ya harus kita kepada Allah. Betul. Yang kedua, kita adalah sebagai makhluk pribadi. Jadi tidak lepas kebutuhan pribadi itu akan ditinggal gitu aja. Yang ketiga adalah makhluk sosial. Jadi kita itu juga kita bisa bersosial. Keseimbangan. Betul. Antara kepentingan pribadi, kepentingan sosial, dan paling penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengerin warga tuh. Itu penting itu. Jadi keseimbangan itu yang membawa kita ya tenang istilahnya gitu ya. Tenang. Jadi paling penting itu yaitu keseimbangan di antara 3 tadi, yang makhluk Tuhan, makhluk pribadi, dan makhluk sosial. Siap, Itu udah itu diterapkan di mana-mana, insya Allah kita selamat. Karena kita apa? Kalau bahasa Jawanya gini, memayu hayuning bawon. Jadi kita hidup di dunia itu hanya mencari apa? Kita hidup tuh mencari keselamatan, ya,
dunia dan akhirat. Betul tadi doa. Nah, kalau ini dibahas itu luas. Banyak. Tapi dasarnya dulu itu. Mamayu Ya, apa tadi? termasuk keseimbangan tadi. Ya. Memayu hayuning bawono. Artinya kita hidup itu mencari keselamatan dunia akhirat. Nah, itu tergantung perilaku kita, tingkah laku kita, bagaimana dengan sosialnya, dengan keseimbangan pribadinya dan sebagai makhluk Tuhan. Jadi doanya Robana atina fi dunya Ya, hasanah wal wa fil fil akhirati hasanah wa qina qina adzabannar. adzabannar. Seperti itu. Bu Aja mungkin daripada DT diam aja nih, Bu Aja ada pesan. Ya udah begitu aja. Begitu aja tuh, enak deh. Jadi itu warga bincang-bincang kita hari ini. Terus terang panjang sebenarnya, tapi kita ambil intinya aja. Intinya tadi bahwa sebenarnya manusia itu tetap Yang harus ngormatin orang tua itu yang paling penting, paling Nggak suka penting. nyinggung perasaan orang Tua itu yang paling penting. Ini nih menyinggung perasaan orang tua. Jadi kita harus tahu asalnya kita dari mana, itu yang paling penting. Ridhonya Allah itu adanya ridho orang tua. Jadi ada sayap kanan, ada sayap kiri. Nah, sayap kanan itu dari ridho Allah, sayap kirinya dari kedua orang tua ini. Jadi ini saja bincang-bincang kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Bapak, semoga panjang umur, sukses selalu. Amin. Bu Aja juga terima kasih sudah menemani. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat buat kita pribadi, terutama buat warga. Jangan lupa pada berdoa. Nah, berdoa itu paling penting. Berdoa, sholawat juga. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih warga yang sudah mau menonton. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warga.